Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati as-sab'i wal ardin. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وأرشدني وأرشدكم الله ووفقني ووفقكم الله الحمد لله Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan kajian telaah kitab Tazkiyatun Nufus, kitab yang fokus menjelaskan tentang bagaimana mensucikan jiwa, mensucikan hati. Pada kajian terakhir kita sudah sampai bab asbabu hayatil qalbi wa aghdiyatuhu an-nafi'ah. Hal-hal yang menyebabkan hati hidup dan makanan hati yang bergizi, yang bermanfaat. Dalam bab ini terangkan 6 makanan hati yang bermanfaat. Yang pertama, zikrullahi azza wa jal, mengingat Allah azza wa jal. Tilawatul Quran. Yang kedua, tilawatul Quran. Yang ketiga, al-istighfar. Yang keempat, ad-du'a. Yang kelima, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadis, yang keenam, qiyamul lail. Kita masih membahas bagian yang pertama, yaitu zikrullahi azza wa jalla wa tilawatul Quran. Ini dalam pembahasannya jadi satu ya, tapi di situ disebutkan 2. Jadi tilawatul zikrullahi wa tilawatul Quran ini jadi satu. Kalau dipisah berarti ada 2. Baik. Pada kajian terakhir, ingat saya sudah sampai faedah-faedah zikir ya. 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 Sampai bagian terakhir dari contoh yang disebutkan di sini, mengutip dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Fadhkuruni adhkurkum. Ya. Orang yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Kemudian dijelaskan, kita mulai dari sini. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha lakaffa biha fadlan wa syarafan. Kalau seandainya tidak ada faedah zikir kecuali ini saja, yaitu kecuali orang yang berzikir, orang yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Kalau seandainya tidak ada kecuali ini,
Ya, halaman 54 kalau antum ini ya. Baik. La kafa biha fadlan wa syarafan. Ini sudah menunjukkan sebagai satu keutamaan dan satu kemuliaan atau keistimewaan. Wa yurithu jala'al qalbi minal ghaflah wa yahuttul hataya. Zikrullah itu mau munculkan atau menghasilkan kebeningan hati dan dari kelalaian, wa yahuttul khataya, dan menghapus atau menggugurkan kesalahan-kesalahan. Ya. Menjauhkan hati dari kelalaian dan menghapus semua kesalahan. Baik. Wa raghma annahu min aisaril ibadat, meskipun zikrullah itu adalah ibadah yang paling mudah. Paling mudah sekaligus paling apa? Hah? Paling murah. Gratis ya. Karena zikrullah ini masuk dalam kategori ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah ya. Ini mestinya menjadi ibadah unggulan kaum apa namanya? Bukan kaum mendang-mending. Kalau mendang-mending mah masih duitnya masih lumayan ya. Kaum yang kantongnya kempes. Kalau dulu kantong kempes ya. Sekarang masih dipakai nggak ungkapan itu? Hah? Sekarang orang jangan antum kira kantongnya kempes nggak tahu isinya miliaran, bisa saja kan? Ya zaman berubah. Dulu itu kalau orang nggak punya duit kantongnya kempes, ya kan? Nah ini mengingatkan kita ya. Mengingatkan kita potret at-tasabuk fil khairat atau at-tanafus fil khairat. Ada orang-orang fakir menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang fakir. Keluhannya apa? Ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba bina ya Rasulullah, dhahaba bina ahlut tutsuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu meninggalkan kami dengan membawa ganjaran yang banyak. Orang kaya ya. Orang kayanya itu kalau di zaman Rasulullah seperti siapa? Utsman ibn Affan. Ya. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Kalau orang-orang kaya sekarang yang masuk dalam daftar orang-orang terkaya di dunia, itu mah nggak punya kebaikan. Maksudnya nggak mungkin punya ganjaran. Orang kafir. Elon Musk. Berapa kekayaannya Pak Nur? Pak Prapto? Berapa? Ribuan triliun. Dia punya proyek loh. Elon Musk itu punya proyek mau membawa 1 juta orang ke planet Mars. Nanti berangkatnya tahun 2029. Antum mau daftar? Pindah dari sini mau tinggal di Mars sana. Tentunya yang ada di zaman sahabat itu orang-orang kaya, sahabat Nabi. Orang-orang yang kaya tapi bersyukur. Ini yang dikeluhkan oleh orang-orang fuqara tadi, sahabat-sahabat fakir, bahwa mereka ketinggalan dengan orang-orang kaya. Tapi mereka tidak minta, ya Rasulullah doakan saya supaya kaya, supaya bisa menyaingi mereka dalam, bukan begitu. Keluhannya nggak sanggup bersaing melawan orang-orang kaya. Sebabnya apa? Orang kaya itu sholat sebagaimana mereka sholat, puasa sebagaimana mereka puasa. Dalam hal ini mereka masih sama-sama kuat. Tapi sahabat-sahabat yang kaya itu bersedekah dengan kelebihan hartanya. Maksudnya kelebihan itu adalah setelah mereka infak-infak yang wajib itu selesai, duitnya masih banyak. Mereka bisa berinfak leluasa dengan hartanya itu. Lalu Rasulullah SAW memberikan solusi supaya sahabat-sahabat yang fakir ini bisa mengejar ketertinggalannya.
Dengan apa cara mengejarnya itu? Ternyata dengan ibadah qauliyah, dengan adhkar. Ya. Dengan adhkar, dengan zikir-zikir, tasbih, tahmid. Cuman masalahnya ketika orang-orang fuqara, sahabat-sahabat fuqara ini yang fakir-fakir berusaha mengejar ketertinggalannya dengan orang kaya melalui ibadah qauliyah ini, melalui zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Ternyata orang-orang kayanya juga ikut mengamalkan amalan ini. Mereka balik lagi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ternyata mereka juga mengamalkan apa yang kami amalkan. Enggak kekejar lagi kan? Ternyata orang-orang kaya itu juga tidak hanya mengandalkan ibadah maliyahnya. Ibadah maliyah itu maksudnya ibadah yang menggunakan pendanaan harta, yang menggunakan dana. Akhirnya Rasulullah menyatakan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Udah, itu anugerah Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaki. Nah, ini disebutkan meskipun zikir itu adalah ibadah yang paling mudah. Tapi ingat ya, ibadah yang paling mudah itu pun kalau orang tidak mendapatkan taufik dari Allah, tidak akan menjadi mudah baginya. Misalnya ya, alhamdulillah, mudah nggak diucapkan? Antum dulu itu ngapalin alhamdulillah itu berapa bulan, saya tanya? Hah? Bahkan tidak usah ngapalin, apalagi kalau uminya itu, kalau zaman dulu bukan umi ya, antum kalau manggil ibunya apa? Mama, Simbo, ada yang Mboe ya. Apalagi kalau Mboe itu rajin, misalnya setelah nyuapi anak, ketika menyuapi anaknya Bismillah, setelah selesai makan Alhamdulillah, itu nggak usah belajar ngafalin. Anak ini sudah hafal dengan mendengar, tadinya ditalkin, kemudian dengar dari apa yang diucapkan oleh ibunya, mudah. Allahu Akbar, Subhanallah, kan itu kan diantara adzkar kan, mudah. La ilaha illallah. Tapi kalau orang tidak mendapatkan taufik, sehari itu kadang-kadang tidak keluar kalimat itu. Istighfar itu juga mudah. Astaghfirullah, panjang dikit astaghfirullahaladzim, panjang dikit astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau misalnya Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau lagi ya, sayyidul istighfar, ada sayyidul istighfar. Dikatakan sayyidul istighfar itu karena faedahnya banyak banget, kompleks, bukan hanya sekedar mohon ampun, tapi ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, mudah. Tapi kadang-kadang ada orang tuh sehari enggak keluar kalimat itu. Yang keluarnya dari mulutnya itu yang busuk-busuk, atau setidaknya yang tidak ada manfaatnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Meskipun zikrullah itu adalah ibadah yang paling murah, yang paling mudah. Fal ata'u wal fadlu alladhi rattaba alaih atau rutiba alaih, namun balasan dan anugerah yang ditimbulkan oleh ibadah ini lam yatarattab ala ghairihi minal a'mal, tidak tertandingi amal-amal yang lain. Jadi intinya di sini dinyatakan bahwa zikrullah itu ibadah ringan tapi ganjarannya luar biasa, tidak tertandingi dengan amal yang lain. Ya. Kalau kita renung-renungkan ya, kalau seorang mukmin dan mukminah, muslim muslimah itu taat kepada Allah, itu ternyata setiap hari itu dia menekuni mengerjakan amalan-amalan yang luar biasa. Saya ambilkan contoh. Seorang muslim muslimah dalam keadaan suci, tidak haid dan nifas. Yang namanya wudu itu, kalau dia benar-benar menjalankan agama ini, enggak. Iya kan? Ada enggak kira-kira orang muslim muslimah itu wudunya cuma sekali waktu fajar sampai maghrib? Jarang. Meskipun ada mungkin, tapi enggak tahu 1001 apa 10.001 atau 100.001. Tapi rata-rata kan bahkan lebih dari itu kan. Subuh kita wudu taharah, nanti duhur kita taharah lagi, asar taharah lagi. Umumnya itu wudu yang kita tekuni itu
Itu fadilahnya luar biasa. Setelah itu sholat sunnah. Ini kita bicara sholat sunnah dulu, karena ada sholat qabliyah, ya kan? Sholat sunnah qabliyah ba'diyah kita rangkum jadi satu. Itu juga amalan yang utama. Tapi sholatnya dahsyat, utama banget. Amal yang ganjarannya besar. Dzikir ba'da sholat. Dan itu 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti ketemu orang menampakkan wajah yang berseri-seri. Kadang-kadang ketemu itu bisa sempat bersalaman, mengucapkan assalamualaikum, menjawab salam, itu juga fadail. Dan itu tidak dihitung satu. Menampakkan wajah yang berseri-seri satu, salaman satu, punya fadilah sendiri. Mengucapkan salam, menjawab salam itu juga keutamaan sendiri. Allahu Akbar. Ya. Ini gambaran orang-orang yang taat kepada Allah. Itu hidupnya padat berisi dengan amal-amalnya. Bahkan ketika hidup di tengah-tengah manusia itu luar biasa banyaknya. Berbakti kepada orang tua. Ya, yang punya istri memperlakukan istrinya dengan baik, istrinya taat kepada suami, punya tetangga baik kepada tetangga, nanti ada tamu, ya, memuliakan tamu, masya Allah. Ada orang sakit, nah, besuk, ngasih hadiah. Saya sering contohkan momen hadiah itu apa? Kapan biasanya? Terutama ibu-ibu kalau mau ngasih sesuatu kepada tetangganya, banyak kan? Ya, kadang-kadang tergantung seberapa dermawannya orang itu. Kalau orang itu hatinya penuh dengan kedermawanan, itu selalu ada yang dia ingin bagi orang lain. Sekarang musim buah apa misalnya? Manggis ya, manggis banyak tuh, 10.000 sekilo lagi. Tadi pagi itu saya pulang taklim itu tukang manggis yang jual pakai mobil tuh teriak-teriak 10.000. Begini ini kalau orang yang dermawan mungkin dia lari jalan-jalan sehat atau ke pasar melihat manggis dia beli pagi. Musim buah bisa menjadi ini ya. Oleh-oleh kita pulang dari tempat tertentu. Wow, Indonesia ini mah terkenal. Pulang dari Jogja apa oleh-olehnya? Bapia. Dari Malang, banyak banget. Udah antum bayangin. Itu juga momen umroh, pulang umroh. Gak tahu itu belinya itu di Tanah Abang atau di ini, yang jelas pulang umroh itu ngasih ini kan. Kalau ada yang kelahiran, melahirkan, masya Allah. Coba bayangin ya, ibu-ibu yang sudah taklim, yang sudah bagus agamanya, punya tetangga yang belum dekat dengan Muslim, tapi belum apa bahasanya ya, belum maksimal. Datang ya, tahu kalau tetangganya ini melahirkan, dia kasih kado. Apa itu sekarang kadonya? Ya tinggal wani piro aja ya. Kalau ratusan ribu ya tepat yang nilainya ratusan ribu. Kalau sekitar 1 jutaan mungkin sudah dapat kereta untuk dorong bayi itu ya. Ya, itu kan gambarannya Idul Fitr. Nah, saya masih ingat indahnya Idul Fitr di kampung dulu. Karena saya itu tidak punya saudara perempuan. Itu saya biasanya yang nganterin anteran itu ke kerabat-kerabat. Nih, ini semua kalau kita rangkum yang saya gambarkan tadi, kalau dilakukan oleh seorang muslim muslimah, ini adalah semua fadilah. Semua adalah hal-hal yang sangat utama, menjanjikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah menginginkan ganjaran, tentu kita harus ingat niatnya semua itu ikhlas karena Allah. Kemudian kalau berupa materi, pastikan itu adalah dari rezeki yang halal. Kalau ada orang mengambil dari rezeki yang tidak halal meskipun dia bagi-bagi ya, dermawan banget ya, tidak akan berbuah ganjaran. Baik. Berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengucapkan atau membaca la ilaha illallah,
Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, dan baginya segala puji. Kerajaan ya, al-mulk. Walillahi mulkus samawati wal ard. Kerajaan Allah itu ya alam semesta ini. Bumi langit seisinya. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengendalikan, yang mengatur. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Lihat ini kandungan maknanya ya. Zikir ini luar biasa. Fil yaumi mi'ata marrah, dalam satu hari 100 kali. Kalau mengucapkan, membaca ini sehari 100 kali, kanat lahu idlu ashri riqab. Maka keutamaan baginya seperti memerdekakan 10 budak. Ya. Bacaan ini setara dengan memerdekakan 10 budak. Kemudian wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan ditulis baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapus darinya atau dilebur darinya 100 keburukan. Taib. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi, dan itu akan menjadi perisai, menjadi pelindung dari gangguan syaitan pada hari itu sampai sore. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bi, dan tidak ada seorang pun yang beramal yang melebihi dia, illa rajulun amila aktsara minhu, kecuali orang yang mengamalkan lebih banyak darinya. Ya, itu bayangkan ini untuk memperjelas tadi ya, penjelasan bahwa zikir itu intinya adalah amalan yang ringan tapi ganjarannya dahsyat. Yang dibuat contoh di sini adalah zikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, 100 kali. Fadilahnya ini. Bagaimana kalau tidak 100? 10. Masih ada fadilahnya, cuman ya berkurang fadilahnya. Bahkan kalau seandainya mengucapkan sekali juga pasti ada fadilahnya. Cuman ini kalau dibaca 100 ini fadilahnya. Ya. Kapan antum baca ini? Zikir pagi petang, ya, juga zikir ba'da shalah. Ada ini, zikir ba'da shalah. Bahkan ada yang merekomendasikan zikir ba'da shalah itu kalau maghrib sama subuh ini dibaca 10 kali. Ya. Alhamdulillah. Tapi tentunya ini adalah posisinya setelah kita menunaikan kewajiban yang lebih besar. Seandainya ada orang nggak sholat, tapi rajin zikir 100 kali tiap hari. Perbuatan zikirnya ini benar, tapi ketika dia meninggalkan sholat, cuman mengutamakan zikir, ini tentunya tidak mungkin dibenarkan. Nah ini nih kadang-kadang pemahaman begini nih loh. Kadang-kadang amalan tuh nyompot-nyompot itu, disuir-suir gitu. Dengar fadilah zikir diamalkan. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang kedudukannya itu sangat pokok, seperti sholat 5 waktu. Ya, kadang-kadang diabaikan. Atau ibadah-ibadah itu kadang-kadang prakteknya adalah mengutamakan satu ibadah tapi mengabaikan yang lain. Jumatan dilaksanakan tapi sholat 5 waktu kadang-kadang tidak dijaga. Antum percaya nggak bahwa ada orang Jumatan tapi nggak sholat 5 waktu? Percaya nggak? Hah? Nah, ada. Makanya jangan sombong kalau ada orang yang menasihati, jagalah sholat 5 waktu. Nah, tunaikan Jumatan. Karena orang itu kalau dilepas begitu saja itu aneh-aneh. Kalau tidak ada yang mengingatkan. Ada yang puasa itu cuma beberapa hari tertentu. 1, 2, 3, Ramadan masih dalam Ramadan, stop. Itu kan gak benar juga kan? Karena puasa yang dituntut itu selama orang itu tidak punya udzur syar'i, maka puasanya full sebulan. Ya.
Makanya memang agama ini harus ditausiahkan, disampaikan di berbagai kesempatan supaya orang itu pada ingat. Nah, ada begini. Kenapa manusia itu bahasa Arabnya insan? Ada alasannya, summiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dinamakan insan dalam bahasa Arab karena dia itu pelupa. Maka biasanya itu orang kalau lupa atau salah itu ngelesnya apa? Ngelesnya apa? Wajar, saya manusia biasa, ya. Nanti juga ustadz juga kadang-kadang gitu. Ustadz juga manusia biasa. Iyalah, itu memang ustadz itu malaikat. Tapi kalau ustadz itu keterlaluan kan, no ente ustadz masa keterlaluan, ya kan begitu. Rata-rata kan orang itu untuk menutupi kelemahannya biasanya ngelesnya, maklum saya manusia, iya. Tapi jangan salah melulu, jangan terus-terusan. Ini fadilahnya 100 kali ya. 100 kali itu berapa menit? Nggak sampai 10 menit insya Allah, ya. Atau antum kalau bacanya pelan-pelan bitadabbur mungkin ya 10 menit. Masa sampai 100 menit sih? Satu kali itu 1 menit, enggak sampai lah, ya. Tapi juga kadang-kadang ada yang kelewat cepat. Ini juga disoroti oleh ulama, diingatkan oleh ulama. Termasuk yang saya baca itu Syekh Albani rahimahullah mengingatkan orang-orang yang dzikir tapi cepat banget. Sampai kadang-kadang tuh nggak jelas lafadznya. Alhamdulillah, subhanallah, 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 subhanallah. Ya, ada kan yang begitu. Bahkan kalau ngitung pakai jarinya tuh jelas banget, kelihatan cepat banget. Ya, coba kalau dibaca misalnya subhanallah, 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 jelas terucap kalimat sempurna. Itu akan lebih bagus daripada subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah. Mau kemana gitu loh. Dan ini yang disoroti oleh beliau ini orang yang sudah mengamalkan, tapi pengucapannya terburu-buru. Ada masalah yang lebih berat lagi. Ada orang itu kalau sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, apa namanya, kabur. Kalau di tempat saya nih istilahnya lamcing. Salam langsung pelencing, salam langsung lompat, langsung lari. Atau sekarang kadang-kadang bukan itu. Assalamualaikum, masih tetap duduk tapi pegang HP. Main apa game atau apalah misalnya, itu kemungkinan 1001 kemungkinan bisa dilakukan. Taib. Berikutnya. Wa an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala," barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, ya, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlah, ditanamkan untuknya pohon kurma di surga. Ya. Itu ya, benar ya? Ya kan? Ya, barang siapa yang membaca atau mengucapkan subhanallah wa bihamdi, ditanamkan sebuah pohon kurma ditanamkan untuknya di surga. Masya Allah. Padahal cuman subhanallah wa bihamdi. Apa artinya itu subhanallah? Maha suci Allah. Ketika kita memuji Allah dengan kalimat tasbih ini, maha suci Allah, itu yang antum sucikan apa? Dari sekutu. Apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah sucikan dari dirinya. Maha suci Allah dari punya sekutu. Maha suci Allah dari punya zaujah, punya istri. Maha suci Allah dari punya anak. Maha suci Allah dari ngantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Maha suci Allah dari berbuat zalim. Apa saja yang dia. Tapi kadang-kadang ada orang itu fasih mengucapkan subhanallah, tapi dia mengulurkan tangannya untuk mengucapkan selamat kepada orang yang merayakan suatu hari lahirnya seseorang yang diyakini itu anak Allah. Aneh kan?
Aneh. Makanya agama itu kalau tidak difahami aneh. Termasuk lebih aneh lagi orang beribu-ribu kali membaca Al-Fatihah. Mungkin ya, saya tidak berlebihan ya, beribu-ribu kali. Orang itu kalau rajin sholat, muhafid ala sholawat, para ulama ada yang mengatakan idealnya, ulama mengatakan idealnya orang Islam itu sholatnya setiap hari 40 rakaat. Oh 40, iya 40. Itu belum top amat. Nah 40 itu hanya dari 3 jalur. Sholat fardu dalam keadaan mukim tidak dikosor kan 17 rakaat. Dari jalur sholat fardu itu ternyata kalau kita tekuni dari subuh sampai isya kita tidak meninggalkan, itu kita sholat 17 rakaat. Kalau qabliyah ba'diyah yang ratibah, sunnah ratibah itu kita jaga berarti 17 tambah 12, 29. Qiyamul lail 11 rakaat jadi berapa? 40. Ini masih bisa ditambahi lagi. Maka itu usahakan sehari semalam itu kita sholat. Tentunya kalau butuh tahapan, yang pertama kali kita prioritaskan 17 itu loh, harga mati, jangan sampai tunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah kalau sudah 17 ini yang lebih dekat mana? Qiyamul lail atau qabliyah ba'diyah? Qabliyah ba'diyah ini yang dekat, tekuni ini. Mudah-mudahan nanti kita dimudahkan oleh Allah kepada qiyamul lail. Kalau orang itu 30 tahun sholatnya 40 rakaat setiap hari, atau itu mungkin terlalu tinggi, kita ambil 29 aja ya, 29 ya kali 30 tahun, ribuan kali nggak dia baca Fatihah. Di dalam Fatihah itu ada doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, teguhkan kami, istiqomahkan kami di atas jalan yang lurus, jalannya para nabi. Dipertegas ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai yaitu Yahudi, waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat itu Nasrani. Ribuan kali mohon kepada Allah diistiqomahkan di atas Islam, mengikuti jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, dan mohon dijaga oleh Allah jangan sampai mengikuti dua golongan ini. Yang satu diungkapkan oleh Allah golongan yang dimurkai oleh Allah, yang satu dinyatakan ad-dhalin. Dan Rasulullah menafsirkan al-maghdub alaihim adalah Yahud, ad-dhalin adalah Nasara. Tapi mana pengamalannya? Kadang-kadang orang Islam itu gampang sekali ngikutin dua golongan ini. Padahal di dalam surah Al-Fatihah itu dia sudah mohon kepada Allah agar dijaga oleh Allah, dilindungi dari mengikuti jalannya kedua golongan ini. Yang dia mohonkan adalah agar diistiqomahkan di atas jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Dijelaskan di dalam ayat yang lain, yaitu surah An-Nisa ayat 69, siapa orang yang mendapatkan nikmat itu? An-Nabiyyin, As-Siddiqin, Syuhada, Salihin. Ada yang hobi kembang? Hobi kembang, sehingga rumahnya itu asri, banyak tanaman-tanaman yang bagus, ada anggrek, ada macam-macam kembang. Kalau ada yang perhatian rumahnya itu diperindah dengan pepohonan, ya, saya ingatkan itu bagus, tapi juga tanamlah tasbih, tahmid, ya, mudah-mudahan nanti di surga punya kebun kurma. Jangan orang itu hobinya hanya kembang-kembang dunia tapi tidak tertarik nih pohon kurma di surga. Tayyib. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, la an usabbihallah ta'ala, sungguh aku bertasbih. Mensucikan Allah, bertasbih pada Allah Ta'ala. Tasbihat, beberapa tasbih. Ahabbu ilayya min an unfiqa adadahum dananir fi sabilillah. Lebih aku cintai daripada aku menginfakkan dinar-dinar sejumlah itu di jalan Allah Azza wa Jalla.
Tolong perhatikan ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa asar ini? Awas jangan gagal faham. Yang selama ini misalnya sudah dermawan, setelah membaca ini akhirnya dermawannya ditutup, di-stop, kerjaannya cuma tasbih-tasbih. Loh, kamu kemarin dermawan suka berbagi. Kamu sih nggak tahu ilmunya. Saya dapat itu ilmunya. Ibnu Mas'ud mengatakan sungguh bertasbih, ya, beberapa kali tasbih itu lebih aku sukai daripada menginfakkan dinar-dinar sejumlah itu di jalan Allah. Ini ditempatkan dalilnya apa? Ini ditempatkan sebagai dalil menunjukkan keutamaan bertasbih. Amalkan bertasbih, kedermawanannya kalau seandainya kemarin-kemarin sudah dermawan itu juga dipertahankan. Ya. Jangan sampai kita ini belajar agama salah faham. Ada misalnya ya afdhalud dzikri la ilaha illallah. Ya. Zikir yang paling istimewa itu la ilaha illallah. Ini adalah dalil untuk menunjukkan keistimewaan la ilaha illallah. Jangan setelah mendapatkan ilmu ini, zikir-zikir yang lain yang juga punya keistimewaan antum tinggalkan. Antum cuman pilih la ilaha illallah. Tidak lagi bertasbih, tidak lagi bertahmid, malas baca Quran. Loh, kamu kemarin-kemarin saya lihat getol baca Quran. Enggak, sekarang saya sudah punya ilmunya. Ternyata zikir yang paling istimewa itu la ilaha illallah. Akhirnya semua zikir-zikir yang nanti dulu. Ini adalah menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Tasbih ada keutamaan lain lagi, ya kan? Istighfar ada keutamaan lain. Baca Al-Qur'an apalagi ganjarannya per huruf. Antum kalau dengar ada seseorang punya tabungan gitu ya, punya tabungan miliaran di antara kita ini, misalnya saya dengar Pak Prapto itu punya tabungan seandainya 10 miliar, saya subhanallah banyak banget duitnya. Pak Nur misalnya 100 miliar. Amin gitu kan. Wah, Pak Nur duitnya banyak banget gitu kan. Apalagi kalau dengar-dengar itu yang bintang-bintang dunia yang saya sebutkan itu yang selalu di ini ya. Orang kaya itu memang benar-benar sultan sekarang itu ya. Ya. Sampai kadang-kadang berita tentang tas yang ditenteng oleh seseorang itu harganya sekian, yang ditata itu diberitakan itu, masya Allah ya. Coba pikirkan, kalau kita dengar ada orang itu wafat, dia ahli Quran, waktu hidupnya itu khatam 1000 kali misalnya, 1000 kali. Dan itu mungkin loh, khatam 1000 kali. Orang dikasih kesempatan oleh Allah ya, 40 tahun dia istiqamah baca Quran, itu mestinya khatam 1000 kali itu mungkin. Artinya ketika dia wafat, entah umur misalnya umur 80 gitu ya, prestasinya tabungan tilawahnya itu 1000 kali khatam. Sementara Rasulullah mengkhabarkan ganjaran baca Quran itu per huruf. Itu ya Allah berapa? Karena amal itu kalau sudah dilakukan berhak untuk diharapkan diterima oleh Allah. Doa kalau ada saudara kita yang meninggal, yang wafat. Nah, itu yang paling dekat apa? Semoga husnul khatimah. Tayyib. Semoga amal ibadahnya dan yang didoakan itu punya tabungan waktu hidupnya itu khatam 1000 kali. Salatnya sekian kali. Dzikirnya sekian kali, sedekahnya sekian kali, menebar salamnya sekian kali, silaturahimnya sekian kali. Masya Allah, besok orang sakitnya sekian kali. Semua tercatat. Panen raya dia. Mudah-mudahan. Begitu, inilah orang-orang model begini ini yang kita jadikan idola. Jangan kita ikut balapan dengan orang-orang yang jalurnya itu dunia. Keok kita, kapalan kebagian, diasepin istilahnya kalau orang trek-trekan itu balapan itu. Nggak mungkin ngejar. Kalau ada orang berebut berlomba-lomba dunia, ambil jalur lain. Kita masuk di jalur berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, termasuk cabang kebaikan yang luar biasa itu sholat berjamaah, khususnya laki-laki. Kalau perempuan boleh fadhal ikut, tapi yang paling bagus ada di rumah. Kalau orang itu istiqamah sholat berjamaah itu subhanallah. Ya, ada buku kecil itu, lebih kecil dari Marlboro. Antum kalau ada yang ngantongin rokok Marlboro itu agak begini. Ini buku 40 manfaat sholat berjamaah itu tipis.
Kalau di kantong ini masuk. Itu dijelaskan 40 manfaat sholat berjamaah. Subhanallah. Ya. Ini harus disampaikan secara masif. Dan alhamdulillah dai-dai sunnah yang memang mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satu materinya adalah mengkampanyekan tentang fadilah sholat berjamaah. Dan alhamdulillah banyak sudah kelihatan hasilnya. Banyak orang-orang pada ke masjid untuk berburu fadilah ini. Tayyib. Udah Isya? Subhanallah, cepat banget ya. Jangankan qala al-muallif rahimahullah. Wa dzikru dawa'un li qaswatil qalb. Zikir adalah obat untuk hati yang keras. Hati bisa keras. Ikhwan, kita ini ilmu tentang hati yang ada dalam agama kita ini. Hati bisa keras? Bisa. Bahkan bisa lebih keras daripada batu. Hati-hati. Nah, zikir itu adalah obat untuk hati yang keras. Kama qala rajulun lil Hasan, sebagaimana ada seorang yang berkata kepada Al-Hasan. Hasan mungkin yang dimaksud Al-Hasan Basri. Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Ya, aku mengadukan kepadamu tentang hatiku yang keras. Qala adhib bidzikr. Lumerkanlah, lunakkanlah hatimu yang keras itu dengan zikir. Nih, ada orang merasakan hatinya itu keras. Kemudian dia mengadu kepada Al-Hasan. Dikasih obat, dikasih nasihat. Lunakkanlah, lumerkanlah hatimu yang membeku, yang keras itu dengan zikir. Nih, ini contoh manfaatnya bertanya kepada ulama. Coba kalau orang sekarang ini galau, dia curhat sama orang. Saya kenapa ya kalau di rumah itu sumpek banget galau. Nanti kira-kira nasihatnya apa? Sono dong keluar kalau malam, di luar itu asik loh. Bisa joget-joget, bisa Masya Allah. Begini ini kan tambah parah kan? Tambah parah ya. Orang yang menikmati dunia malam itu, apa bahasanya gaulnya? Teman-teman yang muda itu apa bahasa? Dugem ya? Itu benar menenangkan hati. Kalau seandainya maksiat, joget-joget, joget gemoy atau reggae atau apalah gitu ya. Itu menenangkan hati, pasti kita itu sudah diajarin joget. Karena agama kita ini menghantarkan kepada kebahagiaan. Agama kita ini menghantarkan kepada ketenangan hati. Kalau seandainya maksiat itu benar menimbulkan ketenangan, ya pasti kita sudah disuruh oleh Allah lakukan. Gak mungkin orang bisa menemukan ketenangan dari maksiat. Itu salah jalan. Nih, hati yang keras, yang kasar, yang membeku, di sini diobati dengan zikir. Gak tahu sekarang ada nggak orang yang mengeluhkan ini. Biasanya yang diperhatikan itu kulit, bukan hati. Kulit bagaimana supaya tidak kerut-kerut, Masya Allah ya. Kulit kaki supaya tidak pecah-pecah. Itu sih sebenarnya sejalan dengan Islam. Ya, kalau misalnya kalau kulit kita ini retak-retak, bagaimana cara mengobatinya? Dikasih apalah gitu misalnya. Atau ada obat kemudian kita beli untuk mencegah itu selaras dengan Islam sebenarnya. Cuman masalahnya yang saya maksud itu adalah kadang-kadang fokusnya itu kepada kulit, kepada lahiriah, tapi hati ini nggak diurus. Ya. Orang Muslim itu fisiknya bersih, wangi, apalagi laki-laki ya, wangiannya itu kuat. Ya. Dan wangian yang 15.000 itu kuat hanya beberapa menit. Bawa ke sini sudah hilang. Ya. Antum kalau membayarkan orang Islam itu tampilan luarnya itu juga bagus banget. Nah, bakal tampil rapi, bersih itu bagian dari sunnah. Ada orang rambutnya acak-acakan Rasulullah. Kenapa itu ya rambutnya kok nggak dirapiin? Bajunya kusmel, tidak dapat air untuk nyuci bajunya apa ya?
Itu kan, tapi jangan hanya luarnya yang bagus. Hati juga diurus. Jangan sampai luarnya itu kulitnya Masya Allah, kulitnya kenyal, kulitnya nggak ada kerut-kerutnya, mulus, bagus. Tapi hatinya lebih keras daripada batu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Waqala makhul. Di sini apa saya lihat tadi kayak tulisannya salah deh. Oh benar, makhul ya. Jadi kalau dalam nama aslinya itu mim, kaf, haknya panjang, makhul. Dzikrullahi syifaun wa dzikrun nasi daun. Mengingat Allah itu obat dan mengingat manusia itu penyakit. Nah, ini kadang-kadang ada orang itu yang diomongin, yang diingat itu orang, bukan Allah. Ya. Antum juga ini ya, yang yang politiknya kebablasan itu pasti setiap hari saya yakin yang antum bahas kalau ngomong ketemu itu politik. Ya, tolonglah ingat-ingat, jangan terlalu banyak ingat-ingat orang, ingat Allah. Ya, pemilu sudah selesai kan? Antum nggak ada yang caleg ya? Karena ada yang caleg itu bantu paving itu nggak jadi ditarik kembali gitu. Nggak ada kan antum? Ya. Mau 1 putaran apa 2 putaran? Ya saya ngikutin hasil aja. Kalau harus 2 putaran ya saya nyoblos lagi nanti. Kan gitu kan? Udah habis itu kita ya kembali ke aktivitas kita masing-masing. Jangan sampai itu mendominasi umur kita sampai sholat juga jadi korban. Enggak lah. Udah. Kecuali kalau pemain-pemain itu mungkin wah saya ini jadi apa enggak, dapat kursi apa enggak, itu yang caleg. Kalau kita kan enggak caleg. Ya. Jadi banyak-banyak ingat Allah. Ya. Wa qala rajulun li Salman. Nah, ada seseorang berkata kepada Salman. Antum ada yang namanya Salman? Atau ada yang punya anak namanya Salman? Atau ada yang anaknya sekolah di Salman? Tetangga saya itu populer banget, Salman Al-Farisi itu ngetop banget, SD Salman Al-Hilal itu Masya Allah, dekat saya itu. Anak saya dulu sekolahnya pada di Al-Hilal. Ya, baik. Nama ya, ini nama sahabat luar biasa loh ini. Salman ini dikenal petualang, pindah dari agama ke agama, seakhirnya bermuara di Islam. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, itu terkenalnya itu. Ya. Baik, nah ini Salman ini ada orang bertanya kepada beliau radhiyallahu anhu, ayul a'mali afdal? Apa amal yang paling istimewa, paling utama? Faqala ama taqra'ul Qur'an wala dzikrullahi akbar? Tidakkah kau membaca Al-Qur'an? Jadi ketika ditanya gitu, apa amal yang paling utama? Ternyata Salman mengingat firman Allah, ingat firman Allah, menjawab dengan sepenggal firman Allah, wala dzikrullahi akbar. Ya. Ini maka ini kaitannya dengan apa? Bab zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, apa amalan yang paling istimewa? Apa? Salat pada waktunya, diantaranya ya kemudian berbakti kepada orang tua, disebutkan itu macam-macam, tinggal babnya. Kalau kita bab silaturahim nanti kita dapat dalil-dalil tentang keutamaan silaturahim, bab zikir ini. Nah makanya tadi jangan sampai kita ini belajar kemudian dapat satu cabang kebaikan kita gunakan untuk mematikan cabang kebaikan yang lain. Bukan begitu, dikumpulkan. Nah ini kan Islam itu sudah disuir-suir sampai ada yang kalau kamu pengen dapat ilmu, sono belajarnya ama ini. Kalau kamu pengen punya semangat jihad, jawabnya belajar sama ini. Kalau kamu pengen punya perhatian dzikir bersama ustadz ini. Jadi ada ustadz spesial dzikir, ada ustadz spesial ilmu, ada ustadz spesial disuir-suir. Padahal orang Islam itu yang menggabungkan sedapat mungkin semua cabang kebaikan. Akidahnya bagus, ibadahnya lurus, ya kan, akhlaknya mulia. Cabang-cabang kebaikan itu dia tidak tidak disuir-suir tapi sedapat mungkin. Amalan yang bagus setelah yang paling istimewa setelah sholat apa? Ketika tidak ada yang lebih wajib lain, ya dzikir.
Nanti amalan yang paling bagus ketika ketemu manusia. Saya ketemu sama muslim, saya dalam posisi berjalan, saudara saya duduk. Berarti amal yang paling bagus yang saya lakukan apa itu? Nyalamin. Nah, kan begitu. Kalau misalnya ada saudara saya ini butuh bantuan dan saya mau bantu, mampu bantu, amal yang paling istimewa saat itulah saya membantu saudara saya. Ketika saya bersama istri saya yang paling bagus apa? Ya mengamalkan perintah Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Saya tidak lakukan KDRT, nah itu ya kan? Ya, ada di saat ada tamu yang paling bagus apa? Ya menyambut tamu. Jangan ada tamu assalamualaikum misalnya. Dia sedang tilawah. Sono. Saya mau baca Quran. Loh, baca Quran kan tidak ditentukan waktunya. Sementara melayani tamu ini menyambut tamu kan waktunya terbatas. Ambil kesempatan tunda baca Qurannya, sambut tamu. Kena semua. Jangan mentang-mentang misalnya. Ini hati-hati ya. Saya kasih gambaran. Kalau orang itu ngaji misalnya, yang dia lihat itu dzikir, baca Quran, berselawat, istighfar. Nanti pulang dari masjid, di rumah itu istrinya dekat-dekat sono. Saya mau memperbanyak istighfar. Ini malam Jumat saya mau memperbanyak. Wah. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan, gak mungkin itu perempuan sabar menemani istri suami yang kerjaannya cuma dzikir, istighfar, salawat, tilawatul Quran. Kan masing-masing ada haknya. Ini tolong perhatikan mengamalkan agama. Jangan kita comot-comot, jangan kita swir-swir. Satu saat siapa itu? Salman ya. Salman apa Mu'ad? Mu'ad datang ke rumah Salman. Lihat istrinya itu kacau balau, acak-acakan. Kenapa kamu keadaan seperti itu? Abu Darda radhiyallahu anhu dengan Mu'ad. Tuh, saudaramu Abu Darda itu sudah enggak minat dunia. Jadi istrinya itu sudah enggak diurus. Akhirnya istrinya juga acak-acak. Akhirnya dinasehati. Kamu itu dirimu punya hak, istrimu punya hak. Begitu. Ya, tolong mengamalkan agama ini jangan. Karena kadang-kadang orang yang punya pemahaman yang parsial itu begitu. Ada orang itu dia tidak minat senyum, tidak minat lempeng aja. Padahal kalau ketemu orang misalnya ini ada orang Islam kan mestinya putus itu dulu istighfarnya. Kalau misalnya jalan tuh sambil dzikir subhanallah putus assalamualaikum. Kan dapat fadilah salam, dapat fadilah. Ya. Taib. Nah, Salman menjawab, ala ama taqra'ul Quran, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu adalah yang lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Taib. Wa Nabi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wah ini lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi ya. Dari Abu Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mithlal hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah, mengingat Tuhannya, dan yang tidak mengingat Tuhannya itu seperti perumpamaan perbedaan antara orang hidup dan mati. Ya, maksud sampai segitu. Perbedaan orang hidup dan mati itu besar banget kan? Besar lah. Sama seperti perbedaan antara malam dan siang kan gitu ya, hitam dan putih. Nah, hidup dan mati. Yang dzikir hidup, yang enggak dzikir mati. Atau kadang-kadang bukan dzikir, yang lebih umum ibadah. Hamba-hamba Allah yang di dunia ini ibadah itu benar-benar hidup. Yang tidak ibadah itu mayit. Ini nasihat istilahnya nasihat dosis tinggi. Ya. Kalau dosis-dosis yang lain itu sudah tidak mempan, ini kadang-kadang dikeluarkan. Dalam ajaran Islam, orang yang tidak ibadah meskipun sehat banget tapi tidak ibadah itu hakikatnya dia sudah mati sebelum benar-benar mati. Jadi orang itu kalau hidup ya ibadah, kalau hidup nggak ibadah itu kenapa dikatakan dia itu mati sebelum benar-benar mati? Karena kewajiban beribadah kepada Allah itu berakhir kalau sudah mati. Iya, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Berarti sepanjang hayat ibadah. Nah, masih hidup kok
nggak ibadah, berarti kan keadaannya ini sudah keadaan orang mati, maka dikatakan itu. Ya, tapi ini dalam konteks menggugah dan menyemangati ya, bukan untuk menjelek-jelekan orang. Ya, kalau misalnya ada orang begini, narasinya itu ngomelin orang. Nah, misalnya kalau orang ngomel itu biasanya bahasanya kan kasar juga ya. Kalau bahasa di sini tuh menggunakan apa? Kalau orang sambil nunjuk-nunjuk itu biasanya kamu, anda atau lo. Lo itu bangke misalnya. Masa orang nggak? Jangan digunakan dengan narasi itu. Ini dipromosikan sebagai nasihat umum saja untuk menggugah. Mudah-mudahan kalau ada orang yang dengar akhirnya tersentak, dia bertobat dari kelalaiannya selama ini. Ya kan? Nanti juga berkembang rumah mewah, tapi penghuninya tidak ada geliat ibadah, berarti itu rumah kayak kuburan. Orang subhanallah, dalam agama kita itu ada ungkapan-ungkapan yang untuk menggugah supaya orang itu sadar beribadah kepada Allah. Ada juga yang mengingatkan begini, udah lakukan apa saja, kalau kamu memang sudah tidak bisa diingatkan, nanti satu saat kamu pasti mati. Itu juga ada begitu ya, betul ya Pak Nur ya? Kadang-kadang kan itu ya, ada cintai apa saja di dunia ini, pasti satu saat kamu akan pisah dengan yang kamu cintai, karena tidak akan kekal. Tuh kamu yang hobi koleksi mobil mewah, satu saat kamu mati kemudian tuh tidak semua. Yang suka makan apa saja, yang hobi makan sampai nggak peduli halal dan haram, makanlah. Kalau memang sudah tidak bisa ingatkan, nanti suatu saat kamu tidak bisa makan lagi, pisah dengan apa? Dengan hobimu. Yang hobinya mancing melulu, satu saat memang selamanya bisa mancing. Kalau sudah mati kan akan pisah dengan hobinya. Nah, begini ini juga nasihat ya, untuk menyadarkan orang, menggairahkan orang supaya hidup itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bahwa orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir itu perbedaannya seperti orang yang hidup dan mati. Nah, sekarang kita buat gambaran global. Ketika zikir yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah itu kita masukkan ke dalam hidup kita. Seberapa getolnya kita zikir. Kan ada zikir yang formatnya itu sudah baku. Nanti mau tidur. Atau ini yang sudah dekat ya, kita akan sholat isya sebentar lagi. Ada zikir batas sholat. Zikir batas sholat. Nanti kalau keluar dari masjid, kita zikir juga kan. Zikir doa kadang-kadang. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma qsimni minasyaitanir rajim. Kaki mana yang kita dahulukan? Kiri ya waktu ini. Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dikombinasi nanti kalau sudah selesai keluar ghufranak. Allahu Akbar, betapa bagusnya ini. Memang ada agama lain itu punya ajaran sesempurna ini. Makanya kalau orang Islam itu lomba zikir dan doa melawan agama lain, itu pasti unggul dia. Karena dia punya koleksi zikir dan formatnya itu sudah baku. Mau masuk ini. Nah, bahkan suami istri, seorang suami ketika ingin menggauli istrinya di kamar tidur ini ya. Nah, itu juga ada zikirnya kan. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Atau antum telat, sudah nikah puluhan tahun nggak ngerti doa ini. Sayanglah. Mestinya ini dipelajari, ya. Taib. Apalagi yang muda-muda itu siapin dulu, siapin supaya cepat nikah, apalin doa ini. Nah, bekal menuju nikah, ya kan? Banyak banget naik kendaraan, insyaallah ada zikirnya, ya. Mau masuk rumah ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, zikir pagi, zikir petang, masuk pasar ada zikirnya. Ini kalau kita hadirkan berarti yang kita bahas ini tadi, kita atau seseorang siapapun, mau orang Arab mau orang mana, kalau dia hadirkan, dia praktekkan adzkar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada'iyah, doa-doa yang diajarkan Rasulullah, berarti dia masuk dalam golongan orang yang aktif zikir. Enggak usah bersama ustadz tertentu, ya. Kadang-kadang ribet urusan zikir harus bersama ustadz tertentu. Kalau sudah bersama ustadz tertentu disuruh seragam putih, aduh ribet, ya. Inilah zikir.
sambil kita beraktivitas mengarungi kehidupan, nggak ada yang hilang, nyelip ada zikir-zikir di dalamnya. Apa itu peribahasanya sambil menyelam minum air. Ya, tapi jangan antum melakukan waktu puasa, batal itu. Kalau nyelam doang nggak apa-apa, tapi kalau nyelam sambil minum air kan nggak boleh. Itu ibaratnya nggak ada yang hilang. Kalau presiden itu sambil zikir sambil menjalankan kewajibannya, direktur, apalagi cuman kita yang simple hidup kita ini, maka pastikan kita ada zikir itu bagian dari keseharian kita. Dan itu include dengan aktivitas yang kita ini. Makan, ada zikirnya kan? Zikirnya apa? Bismillah, selesai makan, alhamdulillah. Sering lupa nggak baca bismillah? Sering. Bismillah, bismillahi awalahu wa akhiru. Ada makan aja ada zikirnya. Nah, tayyib. Itu gambarannya ikhwatal iman. Kalau tadi kita sudah mendapatkan gambaran bahwa perumpamaan orang yang zikir dengan tidak zikir itu seperti orang yang hidup dan mati. Alhamdulillah, ternyata Rasulullah mengajari kita sekian banyak zikir, tidak perlu meliburkan kerja, itu bisa kita masukkan dalam kehidupan kita. Yang muda bisa memasukkan zikir ini, yang sedang umurnya, yang sepuh apalagi. Sepuh itu sudah tidak banyak kegiatan umumnya ya, sudah pensiun, itu kan waktu zikirnya longgar. Belum lagi nanti ada namanya zikir mutlak. Di kitab Hisnul Muslim itu ada berapa Pak Nur itu? Momentum kita berzikir itu 100 berapa ya? 120-an kalau nggak salah. 120 aktivitas kita itu di situ diajari zikirnya, berarti zikirnya muqayyad terkait dengan itu. Belum lagi masih ada lapangan luas lagi namanya zikir mutlak. Ya, kita punya waktu kosong nggak ada ini, gunakan untuk perbanyak istighfar, perbanyak ini. Tayyib. Ini ikhwatal iman ya, nggak banyak secara teori ya yang kita pelajari malam hari ini, tapi kita berharap ini bukan hanya sekedar teori ya. Mari kita hidupkan hati kita, kita kasih makanan yang bergizi dengan zikrullah. Tentunya ini bukan sembarang zikir ya. Karena bab zikir itu sudah mengalami perluasan yang luar biasa. Bahkan ada yang sampai kadang-kadang baca sekian puluh ribu kali. Kamu akan, yang kita jadikan makanan untuk hati kita adalah zikir yang masyru', zikir yang disyariatkan, bukan zikir yang diada-adakan ya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sudah terus memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sehingga apa yang kita pelajari bukan sekedar omong-omong ya, tapi benar-benar nyata. Bagian hidup kita adalah zikrullah. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Ya, fadal. Untuk zikir pagi petang, Ustaz. Ya. Zikir pagi petang ini apakah bacaan doanya ini harus tersusun sesuai dengan buku panduan zikir pagi petang? Misal ada bacaan asbahna ala fitratil Islam ala kalimatil ikhlas. Ada yang dibaca kalau dicetakan buku punya Ustaz Jawas, cetakan awal itu dia adanya di awal, tetapi yang baru Tayyib. bagaimana? Ya. Kemudian yang kedua, bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang 100 kali itu kan boleh dibaca 10 kali. Nah, tetapi kalau dihitung dikalkulasi selama 1 hari itu kan setiap sholat fardu baca 10 kali. Apa itu sepadan fadilahnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai urutan zikir itu setahu saya tidak baku, Pak. Tidak harus ini yang pertama, ini yang kedua gitu ya. Jadi yang penting kalimat itu terakumulasi adkar maksurah yang dibaca waktu zikir pagi itu dibaca. Tapi urutannya tidak harus. Maka jangan heran kalau antum baca buku satu dengan yang lain soal urutan tidak baku. Karena itu bahkan zikir-zikir seperti alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu antum mulai dari mana saja enggak masalah.
Misalnya antum balik alhamdulillah subhanallah wallahu akbar la ilaha illallah, enggak apa-apa. Ya kan? Dari mana mulainya tidak menjadi masalah. Yang penting adalah kalimat-kalimat adzkar itu kita baca. Ya, tidak harus susunannya itu harus ini dan itu. Ya, atau misalnya kita zikir yang pakai urutan biasa gitu kan. Kemudian ada yang terlewat di belakang kita baru ingat kalimat itu belum kita baca, ya baca. Ya, urutannya tidak baku. Bahkan termasuk zikir pada sholat yang lazimnya kita baca subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33 kali ya. Itu ada kaifiah juga yang tidak seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Yang penting itu adalah isinya itu adalah kalimat itu dibaca sesuai dengan rekomendasi. Kalau pagi kan asbahna, disesuaikan dengan waktu. Asbahna itu kami berada di waktu pagi. Kalau sore berarti amsayna. Nah, itu kalau itu iya, itu harus disesuaikan dengan waktunya. Jangan sampai kita dzikir pagi kalimatnya amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabi wa ala millat dan seterusnya. Ya. Baik, tentang tadi di sini tadi yang dibuat contoh itu adalah la ilaha illallah 100 kali ya. Fadilahnya tadi itu kalau 100 kali. Kalau 10 kali boleh, maka di zikir itu fleksibel. Kalau misalnya zikir pagi waktunya ini kan kadang-kadang tidak banyak kita ya. Mungkin yang harus berangkat jam pagi-pagi kan kalau 100 itu memberatkan misalnya. Bisa dibaca 10, dia dapat apa namanya? Dapat 10. Dapat fadilah 10 dia bertahlil itu. Masih ada. Bahkan kalau seandainya dia cuma baca 1 kali dapat. Cuman tidak sesuai dengan dalil tadi. Dalil tadi adalah yang setara dengan memerdekakan 10 budak dan seterusnya itu adalah untuk fadilah 100 kali. Ya, dalam hal ini longgar luas. Termasuk keadaannya. Kadang-kadang kita itu dzikir masih di tempat sholat kita ya. Masih sempurna. Kadang-kadang capek banget, lelah banget kita sambil berbaring. Boleh. Bahkan dzikir itu memang bisa berjalan, bisa duduk, bisa. Jadi fleksibel banget. Wallahu taala alam bissawab itu. Kalau misalnya yang antum tanyakan kalau ba'da salat kan kita apa namanya? Nah, ya itu juga bagian daripada pasti ada keutamaannya. Tapi apakah itu mewakili seandainya 100 ini kita baca 10 kali keakumulasinya 100? Wallahu taala alam. Anda tidak berani menjawab bahwa itu. Tapi yang jelas itu pasti ada fadilahnya masing-masing gitu. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia karena kalau tidak masuk ke ranah muqayyad ya, kita bisa perluas di mutlak. Ya, mutlak. Itu semuanya adalah insyaallah berfaedah. Ada fadilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara hikmah Allah dengan tazkiyatun nufus. Seperti apa? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang dianugerahi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Di antara makna hikmah itu adalah memadukan antara ilmu dengan amal. Itu namanya hikmah. Di antara maknanya. Tapi kalau ada kata hikmah, kemudian posisinya berada di dalam setelah Alkitab, ya, seperti salat tentang ayat-ayat tentang Rasulullah, yu'allimu kitab wal hikmah misalnya. Itu yang dimaksud hikmah adalah sunnah. Jadi kadang-kadang al-hikmah itu maknanya as-sunnah. Taib, as-sunnah. Kalau posisi kata al-hikmah itu jatuh setelah Alkitab yang berarti Al-Quran. Al-Quran, as-sunnah. Tapi kadang-kadang makna hikmah itu ada, Allah berfirman barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Itu adalah di antara makna hikmah itu adalah memadukan antara ilmu dengan amal. Jadi kalau orang itu diberi taufik, dia punya ilmu kemudian diamalkan, maka ini adalah telah mendapatkan anugerah dari Allah, sesuatu yang luar biasa.
Kaitannya hubungan antara hikmah Allah dengan tazkiyatun nafs. Orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam ibadah yang bisa menyebabkan ibadah-ibadah yang disyariatkan sampai akhirnya jiwanya menjadi bersih, berarti itu berawal dari ada kaitannya dengan tadi diberi hikmah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini sumber segala kebaikan. Jadi kalau ada orang yang misalnya mudah untuk melakukan amal-amal yang disyariatkan, ya, termasuk dimudahkan untuk zikir, dimudahkan untuk menunaikan berbagai macam ibadah yang syariatkan, itu berasal dari taufik dari Allah. Bahkan di balik kalimat yang disebut oleh Allah kanzul jannah, simpanan surga, yaitu la haula wala quwata illa billah, itu maknanya kita tidak akan bisa melakukan kebaikan tidak bisa melakukan kebaikan apapun kecuali dengan pertolongan Allah, dan kita tidak bisa meninggalkan perbuatan maksiat, ya, yang bisa mengotori jiwa, mengotori hati, kecuali dengan ismah, dengan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong jangan lupa ya. Kalau hari ini kita bisa begini, tadi menunaikan sholat subuh sampai maghrib isya sebentar lagi, kemudian hari ini kita tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak zina, tidak ini dan itu dan lain sebagainya. Ini bukan prestasi kita, tapi sumbernya berawal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih pertolongan oleh Allah, dikasih taufik oleh Allah sehingga kita bisa menunaikan kewajiban. Jadi hubungannya sekilas ini wallahu taala alam, kalau menurut saya adalah orang yang diberi hikmah oleh Allah berarti dia dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan berbagai macam ibadah-ibadah yang disyariatkan, yang pada akhirnya itu akan mensucikan jiwanya dan membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Dengan apa? Iman, dengan amal soleh, ya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya, yaitu dengan syirik, kufur, nifak dan berbagai macam maksiat. Nah, pangkalnya dari semua itu adalah masalah bersumber dari Allah. Allah kasih hidayah, Allah sesatkan orang itu sehingga yang diberi hidayah mendapatkan hikmah, ya, akhirnya nafsunya itu jadi bersih atau jiwanya menjadi bersih atau hatinya menjadi bersih. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.